Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ta'arud halaman 103. At-ta'arud setelah nasikh mansukh. Faslun fit ta'arudi. Cari yang betul. Baik. Setelah nasakh. Nah, faslun fit ta'arud. Ya. Qala al-musannif. Itu. Kan pertama libur 3 kali. Ya. Pertama libur 3 kali pertemuan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun fit ta'arudi, pasal tentang ta'arud, tentang pertentangan dalil. Ini masalah pertentangan dalil ya, ta'arud. Orang yang tidak paham metode ijtihad, takutnya ketika dia membaca Al-Qur'an dia akan menganggap bahwasanya satu ayat itu bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Ya, jangankan dari sisi pemaknaan, dari sisi redaksi pun kita bisa menemukan di dalam Al-Qur'an itu ayat yang mirip betul tapi cara bacanya beda. Contohnya surat Al-Baqarah ayat berat, pokoknya sebelah kiri bagian atas ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina. Sedangkan di dalam surat yang lain innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiuna. Jadi yang satu was-sabiuna, yang satu was-sabiina. Kenapa bisa berbeda? Nah, kalau misalkan tidak belajar dia nahu, maka dia tidak tahu amil muqaddar. Ya kan ada amil muqaddar. Apalagi ini tidak belajar dia usul fikih, nanti dianggap ayat Al-Qur'an ini bertentangan. Ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan perempuan cambuklah. Nah, seperti itu. Atau masalah iddah perempuan ya, iddah perempuan yang suaminya meninggal, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Dalam satu ayat dikatakan ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Dalam ayat yang lain wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli, mesti 1 tahun dia kasih, istilahnya dari warisan suami itu dipakai untuk kehidupan istrinya selama 1 tahun. Ini ayat kok bisa bertentangan, kata orang seperti itu, padahal ada seninya ya. Bagaimana kita menyikapi ayat-ayat yang seolah-olah bertentangan. Karena sama seperti gedung ya. Kalau kita melihat susunan rumah itu dari ketinggian sekarang, maka kita akan lihat rumah itu dempet-dempet semua, berhimpit-himpitan rumah. Tapi ketika kita lihat dari helikopter, kita akan tengok rumah itu terletak sesuai dengan tempatnya masing-masing dan tidak saling berdempet, tidak saling berhimpit sebenarnya rumah. Tapi kalau kita lihat dari kerendahan, himpit-himpit semuanya. Nah, itu contoh. Jadi kita harus tinggikan point of view kita ya. Maksudnya ayat-ayat itu sebenarnya tidak bertentangan bagi orang-orang yang punya ilmunya. Nah, idza ta'arada nutqani, apabila bertentangan nutqan, 2 dalil. Ini nutqan itu dalil qauli ya, Al-Qur'an ataupun hadis. Ya, Al-Qur'an ataupun hadis. Itu namanya nutqani. Apabila bertentangan dia fala yakhlu, maka tidaklah kosong. Tidaklah kosong itu maksudnya apa? Kemungkinannya seperti berikut. Ya. Maka ada beberapa kemungkinannya seperti berikut. Yakhlu itu maksudnya kemungkinan tidak akan keluar dari ini.
kemungkinannya tidak akan keluar dari ini, la yakhlu. Ya, tidak kosong. Nah, arti secara tekstualnya tidak kosong. Tapi maksudnya di sini apa? Kalau misalkan bertentangan dua buah dalil, maka ada beberapa kemungkinan dan kemungkinannya tidak akan lebih dari ini. Tidak ada kemungkinan yang lain. Itu yang disebut dengan la yakhlu. Kalau diterjemahkan panjang kan? Kalau dimaknai panjang. Terjemahnya fala yakhlu, maka tidak akan berlebih. Kemungkinannya tidak akan berlebih dari yang akan kita sebutkan. Assalamualaikum. Inilah kemungkinan-kemungkinan yang akan kita bahas. Imma ayyakuna ammaini. Imma, ada kalanya bahwa adalah keduanya itu sama-sama umum. Bentuknya, bentuk dalil itu dua. Bisa jadi dua-duanya sama-sama umum. Au khassaini, atau sama-sama khusus. Ya, ada dua dalil bertentangan, bisa jadi keduanya sama-sama umum, bisa jadi dua-duanya sama-sama khusus. Ini agak rumit nih. Yang gampang tuh kan yang salah satunya umum, yang salah satunya khusus tuh gitu enak. Au ahaduhuma aman wal akharu khassan. Ini dia nih. Atau salah satu dalil itu umum, sedangkan yang lain khusus. Ya. Contohnya apa? Anak kan dapat yusikumullahu fi auladikum. Kemudian Nabi SAW katakan la wasiyata liqatil. Ya, bagi orang yang la wasiyata. Al-qatil ya nih, orang-orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan. Kalau anaknya yang membunuh gimana gitu? Ya kan? Itu kan khusus tuh. Anak sebenarnya dapat warisan kecuali kalau dia membunuh. Itu kan enak. Yang satu khusus, yang satu umum. Au kullu wahidin min huma aman min wajhin wa khasan min wajhin, atau setiap dari dua dalil itu aman min wajhin, umum dari satu sisi dan khusus di sisi yang lain. Dilihat dari sudut pandang ini dia umum, dilihat dari sudut pandang yang lain dia khusus. Fa in kana ammaini. Sekarang berarti dua dalil yang bertentangan ada dua kemungkinan. Yang satu sama-sama umum atau sama-sama khusus. Yang kedua satu umum, satu khusus. Yang ketiga saling umum khusus. Ya, saling mengumumi dan saling mengkhususi. Jadi di satu sisi dia umum, satu sisi dia juga khusus seperti itu. Nah, berarti kemungkinannya tiga. Kita bahas masing-masing kemungkinan. Sekarang fa in kana ammaini. Kalau adalah dua dalil itu sama-sama umum, fa in amkanal jam'u bainahuma jumi'a. Maka jika memungkinkan mengkompromikan, al-jam'u menggabungkan kedua-duanya, bainahuma jumi'ah, maka digabungkan. Ini kaidah usul fikih ya. Idza amkanal jam'u batalat tarjihu. Apabila memungkinkan untuk menggabungkan, maka batal tarjih. Tarjih itu kan memilih salah satu. Kalau bisa dua ngapain? Ya, kita dikasih itu cerita-cerita ceramah enak. Kalau anak kecil sakit dikasih nasi, dikasih coklat, dikasih obat, dikasih coklat, apa yang diambil? Coklat anak-anak. Tapi kalau orang dewasa sakit dikasih coklat, dikasih obat, apa yang diambil? Dua-duanya. Ya ngapain harus pilih? Nah, kan kita tidak disuruh milih tadi. Ya, idza amkanal jam'u batalat tarjih. Kalau bisa dua-duanya ngapain? Pilih salah satu. Ini dua-duanya. Wa yuhmalu kullu wahidin minhuma ala halin. Dan dibawakan setiap masing-masing dari keduanya dalil itu ala halin, atas satu keadaan, mithalu. Ya, mithaluhu contohnya. Jadi masing-masingnya ada halnya nih. Jadi dalil itu ditempatkan sesuai dengan halnya. Contohnya hadis syarru syuhudil ladzi yashhadu qabla an yastashhad. Majhul ya. Syarrus syuhud, seburuk-buruk saksi, alladzi adalah orang yang yashhadu, bersaksi dia, qabla an yustashhad, sebelum diminta bersaksi. Tidak ada yang minta dia bersaksi, bersaksi aja dia. Itu hadis satu tuh. Hadis satu lagi, khairus syuhudi, sebaik-baik saksi adalah yashhadu qabla an yustashhad, sebelum dia diminta bersaksi. Fi'il majhul. Ini banyak dalil-dalil dipakai untuk dalil-dalil perdebatan kan. Dalil debat kan umum.
Ya, Allah bangunkan istana di surga orang yang meninggalkan perdebatan. Tapi dalam Al-Quran kita justru dapatkan dalil para nabi itu berdebat semua. Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud. Nah, ini bagaimana status hadis Nabi tentang larangan berdebat? Itu contoh tuh. Ya, atau Ibnu Abbas juga berdebat dengan orang-orang Khawarij. Nah, ini sama nih, ini hadis dua-duanya nih. Terus gimana? Fahumilal awwalu ala ma idza kana man lahu syahadatu aliman biha wa tsani ala ma idza lam yakun aliman biha. Ya. Fahumila, maka dibawakan hadis yang pertama syarrus syuhudi, seburuk-buruk saksi itu, alama idza kana man lahu syahadatu aliman biha. Alama atas perkara, atas barang yang idza kana man lahu syahadatu, apabila adalah orang yang dia memiliki syahadat itu aliman biha, mengetahui kesaksian tersebut. Kalau dia tahu kesaksian berarti diminta dulu. Ya, tahu dia, istilahnya apa gunanya dia bersaksi, toh dia tahu kok kejadiannya, apa gunanya? Kalau dia orang tahu semuanya kan tidak perlu saksi. Orang tahu semuanya tidak perlu saksi. Wathani, sedangkan yang kedua alama idza lam yakun aliman biha. Ya, yang kedua, andai misalkan dia tidak tahu, ya itu bersaksilah walaupun tidak diminta. Ya, itu seperti Khuzaimah kan. Khuzaimah kan bersaksi untuk Nabi Muhammad SAW. Ya kan tidak ada Nabi suruh Khuzaimah bersaksilah kamu bahwasanya ini adalah baju zirah saya. Tidak ada Nabi bilang seperti itu. Khuzaimah saja yang maju. Kenapa? Karena Nabi tidak tahu siapa yang akan dijadikan saksi. Itu baik dia tuh. Ya, contohnya akad nikah sekarang kan, akad nikah kan ada saksi yang tanda tangan. Andai terjadi masalah, kemudian saksi yang ada tanda tangannya itu udah mati, itu tidak ada. Kita tidak tahu lagi siapa nih yang akan dimintai saksi. Tidak mungkin kan saksi yang kita tidak tahu ini kita minta. Kita pasti meminta kepada saksi yang kita tahu. Kita tidak tahu nih saksi. Dia yang mesti bersaksi langsung. Dia yang mesti mengajukan dirinya. Itu. Jadi dua dalil ini walaupun sama sebenarnya secara redaksi, walaupun beda esensinya, satu syarru, satu khairu. Nah, tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Ya, wathani, dan yang kedua alama idza lam yakun aliman biha, wathani rawahu Muslim bilafzin ala ukhbirukum bi khairi syuhudil ladzi ya'ti bi syahadatihi qabla ayyus alaha. Yus'alaha. Sa'ala butuh pada dua maf'ul ya. Maka maf'ul pertama menjadi naibul fa'il, yaitu dhamir huwa mustatir kembali kepada khair. Ya, khair syuhud. Jadi hadis yang kedua itu sebenarnya panjang hadisnya. Bukan ini redaksi hadisnya. Redaksi hadis yang kedua itu apa? Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dengan lafaz ala ukhbirukum bi khairi syuhud. Ya. Hai, ala itu untuk tanbih ya. Ala, hai, aku kabarkan kepada kalian dengan sebaik-baik saksi, saksi terbaik. Siapa sebaik-baik saksi? Alladzi ya'ti bi syahadatihi, orang yang datang dengan kesaksiannya qabla ayyus alaha, sebelum dia ditanya akannya kesaksian. Sebelum dia diminta kesaksian. Itu redaksi hadisnya. Wal awwalu muttafaqun ala ma'nahu fi hadithi khairukum qarni thumma alladhina yalunahum ila qawlihi thumma yakunu ba'dahum qauma yashhaduna qabla ayyustashhadu. Jadi ini keterangan takhrid hadis saja nih ya. Hadis yang kedua riwayat Imam Muslim. Sedangkan hadis yang pertama muttafaq ala ma'nahu, disepakati maknanya walaupun redaksinya oleh imam-imam hadis berbeda. Berarti dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim juga ada, tapi redaksinya seperti apa nih? Khairukum qarni, sebaik-baik kamu adalah kawan-kawan aku atau yang semasa dengan aku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian tabi'in, ila qaulihi, sampai hadis ini ujungnya apa? Tsumma yakunu ba'dahum. Kemudian setelah generasi terbaik ini ada orang-orang yang yashhaduna, bersaksi mereka qabla an yustashhadu, sebelum mereka diminta untuk bersaksi. Inilah zaman kini ya. Ustaz gampang aja, demi Allah, demi Allah. Nah, ini kawan-kawan di sini kalau jadi ustaz jangan dikit-dikit demi Allah, demi Allah. Masya Allah, demi Allah ya akhi, kita merasakan kenikmatan. Jangan menyanyi demi Allah. Masya Allah, andai ada kesempatan, anak akan memilih tinggal untuk di sini. Saya stay demi Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah itu orang banyak sumpah banyak bohong. Ya, orang banyak sumpah itu banyak bohong. Untuk meyakinkan orang lain kalau dia jujur tuh dia tambah sumpah. Padahal dalam ilmu balaghah kan ada aturan-aturan bersumpah.
kapan kita pakai takkid, kapan kita pakai inna, kapan kita pakai la, kapan kita pakai sumpah. Sumpah itu kan takkid terakhir, penguat terakhir. Enak. Gimana kabar Ustaz Budi? Enggak perlu pakai inna, enak. Inna hali jayyid, enggak perlu. Demi Allah, enggak perlu demi Allah, kabar saya baik, enggak perlu. Itu kan kebiasaan awam-awam di Arab. Kadang-kadang orang-orang ini sok-sok ngarab pula, enak. Nah, kita enggak terbiasa sumpah-sumpah, enggak usah banyak-banyak sumpah. Sama dengan orang Arab itu gampang ngomong cinta, enak. Bahibbak, biasa aja. Nah, ya habibi, kan biasa aja orang Arab. Ayah Ustaz Budi kapan bilang I love you ke Ustaz Budi? Nggak ada kan? Nggak ada. Mana ada ayah ngeci I love you kan anaknya. Ada orang kayak ngeci sayang karena orang lagi klasik ya. Nggak ada bilang sayang. Itu contoh. Ya di situ tuh ada di tempat kita nggak ada adat seperti itu. Tempat kita ini sayang ditunjukkan dengan perbuatan ya, dengan perkataan. Itu contoh. Jadi jangan banyak-banyak sumpah ya. Ini ya bersaksi sebenarnya ya, ayat-ayat tentang kesaksian, hadis-hadis tentang kesaksian. Jadi jangan bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi, kecuali kan ada kecualinya tadi, kecuali memang kondisinya orang ini tidak tahu siapa akan dimintai saksi dan kita tahu, kita yang mengajukan diri ketika itu. Kita yang mengajukan diri. Terus itu kalau mungkin untuk menggabungkan. Jadi dua hadis itu mungkin untuk digabungkan, sama-sama umum nih hadis. Kondisi selanjutnya apa? Fa illam yumkinil jam'u bainahuma. Kalau tidak mungkin menggabungkan antara kedua dalil tersebut, yutawaqqafu fihima. Tawakuf, abstain kita. Kita tinggalkan dua-duanya. Karena takut kita andai kita pilih satu hadis dan kita tinggalkan satu hadis lagi sama kita dengan orang-orang Yahudi. Tidak. Atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Illam yu'lamit tarikh. Kalau kita tidak tahu sejarahnya. Ya. Ada ayat Makkiyah bertentangan dengan ayat Madaniyah. Mana yang kita ambil? Madaniyah. Ya, kalau tidak mungkin digabungkan. Kenapa? Berarti ayat yang baru menghapuskan ayat yang lama. Hadis yang baru menghapuskan hadis yang lama. Makanya larangan Nabi SAW berbekam ketika sedang berpuasa. Satu hadis Nabi melarang orang berbekam saat berpuasa. Tapi di hadis lain Nabi SAW setelah haji wada berbekam saat puasa. Itu contoh. Mana yang akan kita ambil? Haji wada aja lah. Kok di ujung. Atau makanya hadis Abu Hurairah itu banyak dipakai. Kenapa? Secara subjektif kita sampaikan. Ya, tidak subjektif juga. Objektif saja. Walaupun Abu Hurairah ini mungkin bukan sahabat paling alim. Paling alim Abu Bakar. Ya, paling alim tentu Abu Bakar. Kenapa hadis-hadisnya banyak dipakai? Paling update. Karena beliau masuk Islam 2 atau 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Berarti kan hadis yang beliau riwayatkan itu adalah hadis-hadis menjelang akhir-akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW. Itu contoh. Fa illam yumkinil jam'u bainahuma yutawaqqafu fihima illam yu'lami tarikh. Kalau kita tidak tahu sejarahnya, udah tawakuf saja kita, abstain. Ya, tawakuf. Ai ila ayyadhara murajjihu ahadihima. Ai sampai kapan kita tawakuf, sampai kapan kita abstain, diam, ila ayyadhara sampai muncul murajjih, penguat, perajih, ahadihima, yang merajihkan salah satu dari dua dalil yang bertentangan tadi. Mithaluhu qauluhu ta'ala. Contohnya adalah perkataan Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Au ma malakat aimanukum. Atau apa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu atau sumpah-sumpah kamu. Ini maksudnya adalah budak perempuan ya. Orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali illa ala azwajihim aw ma malakat aimanukum. Kita berkali-kali sampaikan istri itu boleh bergaul dengan suami karena akad nikah, sedangkan budak perempuan itu boleh bergaul dengan tuannya dengan akad milik. Makanya disebut dengan milkul yamin. Dan akad milik mana yang lebih kuat daripada akad nikah? Secara kepemilikan kuat akad milik, tapi secara akad lebih kuat akad nikah. Karena akad nikah ada syaratnya saksi. Kalau akad milik kan jual beli disunahkan saksi. Ya nak, membeli budak disunahkan saksi. Kalau akad nikah wajib ada saksi. Maksudnya apa? Kita perlu mengetahui ini agar kita tidak seuzon dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad pun punya satu budak ya, Maria Al-Qibtiyah. Makanya Maria Al-Qibtiyah tidak pakai Siti kita sebut.
bukan ummul mukminin. Bukan ummul mukminin. Kalau istri-istri Nabi kan disebut ummahatul mukminin. Ini Maria Al-Qibtiyah, tapi beliau melahirkan anak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam datang, kita katakan Islam datang, orang-orang sudah mengenal perbudakan. Jadi jangan dianggap Islam yang memperkenalkan perbudakan. Dan perbudakan itu akan selalu ada seandainya ada peperangan. Ini orang nanya, zaman sekarang bisa ada budak? Enggak, Ustaz. Bisa. Pergilah ke Rusia, tanya, aduh tawanan perang Ukraina. Nak. Perang dengan Ukraina. Amalici. Bisa. Ya. Dan itu perang kafir sesama kafir ya, bukan kita ya. Ya, pokoknya bukan orang sipil yang kita jual sebagai budak, enggak boleh. Kan awal mula budak kan itu ya. Tawanan perang. Kalau laki-laki tawanan perang pilihannya ada beberapa. Apa tuh? Bisa dibunuh, bisa ditebus, bisa dikembalikan tanpa tebusan, atau bisa dijadikan budak. Kalau perempuan dan anak-anak tidak boleh dibunuh. Kan? Berarti pilihannya cuma ditebus, dikembalikan, dijadikan budak. Kan itu asal budak. Tidak boleh kita menculik orang merdeka kemudian kita jadikan budak. Seperti Zaid bin Harisah ya. Ya kan diangkat oleh Nabi, diadopsi, sempat diadopsi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika belum ada larangan tabanni, larangan mengangkat anak. Ya, itu kan diculik oleh orang-orang Badui. Itu contoh. Tidak boleh orang merdeka dijual, tidak boleh orang merdeka dijual. Yang boleh dijual itu siapa? Yang seperti tadi. Ya, tawanan perang. Islam datang, orang sudah mengenal konsep itu. Islam datang, orang sudah mengenal dengan konsep itu. Berarti enak jadi tuan tuh Ustaz. Bisa menikmati budak. Budak punya beberapa pilihan sebenarnya. Boleh dia dinikahkan. Ya, boleh budak ini dinikahkan dengan budak juga. Boleh juga budak dinikahkan dengan orang merdeka yang tidak mampu menikahi perempuan merdeka. Ya silahkan. Pilih mana kira-kira? Mana yang dia pilih kira-kira enak? Mana yang enak? Dengan tuannya sendiri atau nikah dengan budak lain? Enak. Kalau jo tuannya kan bisa diopok-opokan baliknya galang sih enak. Kalau budak lain bisa. Itu contoh enak. Ya maksudnya jangan terlalu aneh ya, kita mungkin hidup di lingkungan tidak ada istilahnya perbudakan. Jangankan perbudakan, poligami aja sekarang udah buruk oleh orang enak. Padahal Syekh Abdul Qadim Bulubus itu dulu poligami dan biasa saja bagi orang-orang dulu. Kalau zaman sekarang seperti ini teluk poligami. Lebih hina daripada selingkuh sekarang. Kalau teluk enggak ada Ustaz, kalau amu ayo kan. Kalau orang dulu dia ulama punya dosen lah. Ayo, itu contoh. Enak. Pokoknya iya laki-laki dulu kan orang singgah panah. Dulu laki-laki itu orang singgah. Itu contoh. Jadi jangan kita sampai menilai sesuatu itu berdasarkan sempitnya piknik kita. Piknik kita baru tahun 2024. Ya, kemudian kita baca sejarah Nabi menikahi Siti Aisyah ketika Siti Aisyah usia 6 tahun dan baru tinggal dengan Siti Aisyah ketika Siti Aisyah usia 9 tahun. Kaget-kaget kita umur 9. Main-main boneka aja baru tuh. Ya enak. Ya anak-anak kini umur 29 kan main-main ini udah enak. Itu contoh. Ini contohnya ya. Nih, kalau kita sudah dapat anunya, tamhid istilahnya ya. Jangan merasa aneh. Kemudian sekarang auma malakat aimanukum. Berarti boleh ya tuan menggauli budaknya boleh ya. Yang tanya lagi ya boleh Ustaz? Ya boleh. Enggak pakai akad Ustaz, akad milik. Akadnya akad apa tadi? Akad milik. Tapi ada juga firman Allah, wa antajma'u bainal ukhtaini. Dan tidak boleh kamu menggabungkan antara dua saudari. Sekarang kalau kita punya budak adik kakak, dua-duanya budak. Kalau nikah jelas tidak boleh kan? Kalau budak dua-duanya, dijual satu paket nih bang, enggak beli dua dapat satu, itu adik kakak kecilnya enggak. Gimana tuh? Beli satu dapat dua. Fal awwalu yajuzu jam'ul ukhtaini bimilkil yamin. Kalau berdasarkan ayat yang pertama, fal awwalu yajuzu boleh jam'ul ukhtaini menggabungkan dua orang adik kakak bimilkil yamin dengan akad milik yamin, akad milkul yamin. Wathani haram. Karena ayat yang kedua apa? Wa antajma'u bainal ukhtaini kata Allah, bukan wa antankihu bainal ukhtaini. Ya. Ya nak. Ayat yang kedua apa tuh? Wa antan tajma'u atau wa antankihu?
Wa antajma'u, enggak boleh kamu menggabungkan dua orang adik kakak. Bukan antangkihu, kalau tangkihu kan jelas tidak boleh menikahi, berarti boleh milkul yamin. Tapi karena ayatnya umum, sama-sama umum, maka ini menimbulkan masalah. Mana yang kira-kira akan kita kuatkan ini? Ya, apakah auma malakat aimanukum ini mutlak? Ini kan umum juga nih, mutlak. Pokoknya perempuan ini kamu miliki dengan milkul yamin, mau dia adik kakak, mau dia ini, itu segala macam boleh kamu gauli seperti itu. Sedangkan yang kedua tidak boleh menggabungkan dua orang adik kakak. Nah, gimana jadinya? Wasani yahrumu dzalika. Yang kedua haram menggabungkan dua orang adik kakak. Farud jihad tahrimu. Maka dikuatkan tahrim haram. Dikuatkan dalil yang kedua, haram. Li'annahu ahwatu, karena itulah yang paling hati-hati. Nah, diambil ihtiyat, enak, diambil kehati-hatian. Yang susah tuh kakaknya dinikahi, adiknya ternyata budak, enak. Kakaknya sudah dinikahi, ternyata adiknya budak, adiknya dimilikinya, kakaknya dinikahinya. Berarti dua-duanya gimana tuh? Tetap haram. Karena redaksinya umum ya. Menggabungkan, bukan menikahi. Fa in ulimat tarikhu, maka jika diketahui sejarahnya, nusikhal mutaqaddamu bil mutaakhiri. Mutaqaddimu ya, dia mutawaah kan. Nusikhal mutaqaddimu, maka dihapuskan dalil terdahulu bil mutaakhiri, dengan dalil yang mutakhir, terbaru. Dalil yang baru menghapuskan dalil yang lama. Kama fi ayatai iddatil wafati, sebagaimana dalam ayat iddah wafat. Iddah wafat itu tadi kita sebutkan dalam satu ayat disebutkan 4 bulan 10 hari, dalam ayat lain disebutkan 1 tahun. Mana ayat yang duluan? Yang duluan 1 tahun. Kemudian turun ayat baru 4 bulan 10 hari. Berarti ayat yang 4 bulan 10 hari menghapuskan ayat yang 1 tahun. Wa ayatail musabarah, dan ayat yang musabarah. Musabarah ini maksudnya tetap kokoh ketika berperang. Ya nak? Ayatnya wa alun mau diusat hidayat lho. Isruna sabiruna itu. Tapi madah ayatnya madah. Isruna sabiruna haridil mu'minina 'alal qital. Ya, surat Al-Anfal ayat 65. Ya, ini penghafal Quran kita undang ya. Mereknya Samsung. Surat Al-Anfal ayat 65. Awalnya Allah bilang apa? Iyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. 20 orang dapat mengalahkan 200. Berarti 1:10. Maksudnya apa? Ayat ini kan walaupun khabariyah, mengkhabarkan, tapi maksudnya adalah memerintahkan bahwasanya kita tidak boleh lari dari medan perang seandainya 1 lawan 10. Itu ayat ini maksudnya nih. Walaupun dia khabar ya nak. Jadi kalau misalkan 1 lawan 300 boleh lari enggak? Boleh. Enggak dosa tuh. Tapi kalau 1 lawan 10 awalnya ya enggak boleh lari. Kalau 1 lawan 2 enggak boleh lari. Nah, itu yang pertama ayat. Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah ringankan bagi kamu. Maka fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Kemudian Allah bilang apa? Kalau kamu punya 100 kepasukan maka mampu mengalahkan 200. Nah, maka kan sudah ringan tuh. Jadi kalau 100 lawan 300 boleh lari? Kalau 100 boleh. Boleh jadinya lari. Enggak dosa jadinya ya nak. Kan boleh, Nggak harus lari dong. Boleh lari. Yang mau lanjut tanknya sih biarlah. Itu contoh ya. Jadi larangan lari dari medan perang itu ada pengecualian. Kecuali bilangannya berapa kali lipat kita seperti itu. Awalnya, berarti kan ada terjadi nasakh. Awalnya 1 lawan 10 nggak boleh lari. Kemudian sekarang 1 lawan 2 nggak boleh lari. Itu yang disebut dengan musabarah. Al-musawarah. Waqad taqaddamatil arba'atu, dan sudah terdahulu yang 4 kasus ini sudah kita bahas. Ya, 2 ayat idah, 2 ayat musawarah sudah kita bahas sebelumnya. Ayat idah itu surat Al-Baqarah juz 2. Sedangkan ayat tentang musawarah itu surat Al-Anfal ya, ayat 65 dan ayat 66. 65 dan ayat 66. Lanjut.
Wa kadzalika in kana khassaini, dan begitu pula jika adalah kedua dalil itu sama-sama khusus. Artinya fa in amkanal jam'u bainahuma yujma'u. Jika memungkinkan menggabungkan al-jam'u, menggabungkan bainahuma antara keduanya, yujma'u, maka digabungkan dia. Kama fi hadis, sebagaimana di dalam hadis, apa hadisnya? Annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa ghassala rijlaihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan membasuh kedua kaki beliau. Wa hadza masyhurun fi sahihaini wa ghairihima, dan ini masyhur di dalam dua kitab sahih dan selain dua kitab sahih. Ya, Nabi membasuh kaki itu kan masyhur tuh. Wa hadis, dan hadis apa? Annahu tawadda'a wa rasyal ma'a 'ala qadamaihi wa huma fin na'laini. Bahwa sesungguhnya Nabi tawadda'a, berwudu, wa rasyal ma'a, dan memercikkan air 'ala qadamaihi, atas kedua kaki beliau. Jadi enggak dibasuh Nabi kaki. Nabi percikkan saja air. Wa huma fin na'laini, dan Nabi enggak pakai khuf. Nabi pakai sandal. Kalau Nabi pakai khuf, mungkin kalau kita baru baca hadis sampai qadamaihi, mungkin Nabi pakai khuf nih. Tapi ternyata wahuma finna laini. Ternyata cuma pakai sandal. Gimana nih? Rawahun Nasa'i wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Nasa'i dan Baihaqi wa ghairihima, dan selain dari keduanya. Fajumi'a bainahuma, maka digabungkan kedua-duanya, kita pakai dua-duanya. Bisa dipakai dua-duanya, bisa, walaupun bertentangan ya. Satu hadis bilang Nabi membasuh kaki, satu hadis bilang Nabi memercikkan air. Gimana kita makainya? Bi an-narrasya, dengan bahwa memercikkan air itu fi halit tajdid, dalam hal memperbarui wudu, bukan wudu mengangkat hadas. Ada wudu mengangkat hadas. Kalau wudu mengangkat hadas tuh harus basuh kaki. Kecuali pakai khuf, boleh kita usap kaki. Tapi kalau wudu tajdid, wudu kita belum batal. Wudu tajdid itu kan ngambil sunnah saja. Bisa jadi untuk menghilangkan kantuk, bisa jadi untuk menambah semangat. Wudu tajdid. Itu tajdid namanya. Tajdid itu kan memperbarui. Jadi memercikkan air itu hanya boleh pada tajdid. Kama fi ba'dit turuq, sebagaimana di dalam beberapa jalur riwayat. Inna hadza turuq ya. Inna hadza wudu'u man lam yahdus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang apa? Di sebagian riwayat, sesungguhnya ini wudu, sesungguhnya ini inna hadza, jadi isim innanya itu wudu khabar inna. Sesungguhnya ini adalah wudu orang yang tidak berhadas. Nah, ketika Nabi memercikkan air itu ada di riwayat lain tambahan keterangan bahwasanya ini adalah wudu orang yang tidak berhadas. Fa illam yumkinil jam'u bainahuma, maka jika tidak mungkin menggabungkan antara keduanya, walam yu'lamit tarikhu, dan tidak diketahui pula sejarah. Kalau bisa digabungkan, gabungkan. Kalau bisa diketahui tarikh, nasikh mansuh berarti. Kalau tidak bisa digabungkan, tidak pula kita tahu sejarahnya, riwayatnya, mana yang lebih dahulu, mana yang kemudian, yutawaqqafu fihima, maka tawakuf kita pada keduanya, ila zuhuri murajjihin li ahadihima, sampai muncul penguat bagi salah satu dari keduanya. Mithaluhu, contohnya, maja'a fi annahu sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang atau riwayat yang datang tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi pada Nabi? Annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila amma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun, faqala ma fawqal izari, rawahu Abu Daud. Wa ja'a annahu sallallahu alaihi wasallam qala isna'u kulla syai'in illa nikaha ay al-wata'a, rawahu Muslim. Ini perhatikan dua dalil ya. Satu hadis Nabi ditanya tentang apa yang halal bagi laki-laki dari perempuannya, dari istrinya, wahia haid, hal keadaan dia sedang haid. Faqala, maka Nabi berkata, ma fauqal izar, apa yang di atas sarung. Berarti di atas pusat, karena sarung itu menutup pusat sampai lutut. Yang di atas pusar boleh, di bawah itu enggak boleh. Ini ya, kalau mau tamat mazhab Syafi'i memakai hadis ini. Menyentuh paha istri ketika istri sedang haid untuk bersenang-senang tidak boleh. Menyentuh paha istri walaupun tidak terjadi jima, karena redaksinya apa? Fauqal izar. Sedangkan paha itu kan bagian tubuh yang tertutup oleh izar, sarung. Izar itu sarung. Rawahu Abu Daud.
Wa jaa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan datang pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu dengan istri kamu itu illa nikah, kecuali hubungan badan. Ai al-wata'. Al-wata' kecuali nikah artinya kawin. Al-wata' hubungan badan. Rawahu Muslim. Kan sama-sama khusus nih. Kan khusus untuk perempuan haid saja. Yang satu di bawah, yang di bawah pusat dilarang. Yang satu lagi boleh di bawah pusat asal enggak bergaul. Nah, yang mana akan kita ambil? Kan itu lagi. Kan bertentangan nih hadis. Tawakuf kalau enggak bisa digabungkan. Tapi ada kaidah tadi ihtiyat ya. Al-ahwat. Kita ambil yang lebih hati-hati. Apa yang lebih hati-hati? Yang pertama, tidak boleh menyentuh dengan syahwat. Itu kalau bahasa dalam mu'tamad mazhab ya. Mu'tamad mazhab Syafi'i tidak boleh menyentuh paha istri dengan syahwat saat istri sedang haid. Lah, lanjut. Wa in ulimat tarikhu nusikhal mutaqaddimu bil mutaakhiri. Dan jika diketahui sejarahnya, dihapuskan dalil yang mutaqaddim, dalil yang lama, bil mutaakhir, dengan dalil yang baru. Kama taqaddama fi hadithi ziyaratil kuburi, sebagaimana yang telah berlalu dalam hadis ziarah kubur. Ya. Yang satu hadis Nabi melarang ziarah kubur, yang hadis lain alaikum bi ziyaratil kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Nah, itu kan kita tahu sejarahnya. Apalagi dalam hadis lain kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kata Nabi, aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Nah, wa in kana ahaduhuma aman wal akharu khasan, dan jika adalah salah satu dari keduanya umum dan yang lain khusus, fayukhassul ammu bil khasi, maka ditaksis saja yang umum dengan hadis yang khusus, gampang. Yang satu umum, yang satu khusus, ya tinggal ditaksis, jangan dibatalkan. Kataksisi hadis sahih, sebagaimana mentaksis hadis sahih. Hadis sahih ini mentaksis apa? Fima sakati sama'u al-usyur, pada ladang yang sakati sama, yang mengairi akannya air hujan. Pada ladang yang disiram air hujan, al-usyur, 1/10. Ya, ladang yang tak ada hujan, maka zakatnya berapa? 1/10. Bi haditsihima, dengan hadis keduanya Imam Bukhari dan Muslim. Apa hadisnya? Laisa fima duna khamsati ausuqin sadaqatun. Tidak ada pada hasil yang kurang dari 5 wasak. Kalau kurang dari 5 wasak tidak ada sadaqatun, tidak ada sedekah. Kama taqaddama. Ya, ini kan yang satu umum ya. Ladang, kebun yang diairi oleh air hujan, sawah tak ada hujan, zakatnya berapa? 10. Kecuali kurang dari 5 wasak. Akan gampang, kecuali tinggal tambah aja kecuali. Yang satu umum, yang satu khusus. Lah, insyaallah kita lanjutkan yang satu lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita masuk ke asar.